Masa kesendirian Tia Ivanka akan segera berakhir. Kabar yang kami dengar bahwa pada pertengahan Februari Tia akan menikah dengan kekasihnya yang berkebangsaan asing. Walau mengaku belum tahu pasti kapan Tia Ivanka akan menuju ke pelaminan, Ana Avanti yang dipercayakan Tia untuk membuat kebaya pengantinnya membenarkan berita gembira tersebut. Ya hanya sebagai gambaran begitu. Jadi Mbak tolong ya Mbak siap pada pertengahan gitu. Apa mau dipakai Februari atau Maret? Setelah beberapa pekan terakhir ini, penggalangan dana untuk korban bencana alam tsunami untuk daerah Aceh dan Sumatera Utara sering dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali kalangan selebriti kita. Salah satunya dengan mengadakan acara konser kemanusiaan peduli Aceh Sumut yang melibatkan 100 artis. Sebelum acara puncak yang akan digelar di Pantai Karnaval pada hari ini, mereka mengadakan acara amal, yakni melelang lagu-lagu yang dibawakan oleh Lucy Rahmawati, Yana Julio, Dewi Gita, Sania, Yuni Syara, Setiawan Jodi, Iwan Fals, serta Krisdayanti, yang saat itu juga melelang gaun miliknya senilai 75 juta rupiah. Lucy Rahmawati dan Dewi Gita mengaku sangat bersyukur bisa ikut serta di acara yang berlangsung di Hard Rock Cafe pada hari Kamis lalu. Buat saya sore hari ini alhamdulillah banget saya bisa ikut serta dalam acara seperti ini karena terus terang saya nggak tahu hal apa lagi yang bisa saya lakukan selain ini gitu loh untuk kontribusi saya terhadap Aceh. Ya soalnya yang kita punya itu ya, kelebihan yang kita punya, kalau materi ya kita nggak nggak bisa disamain sama pengusaha dan nggak bisa disamain sama konglomerat. Jadi yang kita punya lebih adalah suara dan insya Allah alhamdulillah suara kita punya sesuatu yang bisa kita amalkan juga. Hari Sabtu, sehari menjelang konser, Sleng, Iwan Fals, serta gitaris Ian Antono melakukan latihan bersama. Mereka didaulat sebagai pengisi puncak acara dan dijadwalkan naik panggung sekitar pukul 11 malam. Kolaborasi musisi papan atas ini tentu saja merupakan peristiwa langka. Menurut Sleng, manggung bareng Iwan Fals merupakan keinginan sejak lama. Gue sulit mengungkapkan perasaannya gimana rasanya. Tapi yang aku tahu kalau sama musisi kumpul bareng pasti suatu kenikmatan gitu. Kalau gue sih cita-cita dari kecil pengen main bareng sama mereka. Ya senang ada saling sinergi tenaga kayak Kak nanti bagian yang ini improvisasi kakak saya coba ini ngelasin. Kenapa ya mungkin faktor U nih katanya gitu. Oh, saya sih seneng banget ya main kali ini bersama Sleng. Sebab kita dulu sering main bareng paling sepanggung ya. Ya paling kolaborasi hanya di akhir acara yang saya juga nggak begitu tahu lagunya. Kalau gini asik latihan besok. Suka sekali gitu. Sebagai musisi profesional, mereka akan bermain semaksimal mungkin. Kakak beserta musisi seniornya telah menyiapkan 2 buah lagu. Untuk yang kolaborasi ini kita bawain 2 lagu. Nyanyiin lagu Katakan Kita Rasakan sama Orkes Sakit Hati. Tema lagu dari Orkes Sakit Hati itu sangat cocok sekali dengan persoalan rehabilitasi sekarang ini kan. Di mana sumbangan dari mana-mana datang, terus kalau nggak diawasin, ini kan konteksnya itu sebenarnya yang lebih menarik di lagu itu. Satu hal lagi yang diharapkan dari tampil bareng antara Sleng dengan Iwan Fals adalah meredam sikap permusuhan antara masing-masing penggemarnya. Ya makanya justru itu kan kabar grassroots-nya ya. Makanya harus dari ujung pohonnya harus ini juga harus kompak. Jadi sampai ke grassroots pasti kompak, insya Allah kompak gitu. Saksikan kolaborasi terhebat antara Sleng, Iwan Fals dan Ian Antono yang cuma ada di konser kemanusiaan peduli Aceh dan Sumut yang akan diselenggarakan di Pantai Karnaval Ancol hari ini. 2 kali tidak mengindahkan panggilan dari Polsek Pancoran, akhirnya Kamis kemarin Ferry Irawan, tersangka kasus penggelapan uang sejumlah 180 juta rupiah, dijemput paksa untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri guna menjalani proses persidangan. Bersama 2 kuasa hukumnya, Ferry hadir di Polsek Pancoran. Tak lama setelah kehadirannya, Ferry yang berstatus tahanan Kejaksaan Negeri dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk ditahan selama 20 hari. Sayangnya usaha Ferry yang terbilang amat terlambat itu tidak membuahkan hasil. Uang ada, ya uang ada.
Tapi pada saat jam 4 pas, uang itu belum nyampe. Siapa bilang uang nggak ada? Uang dibawa dari kantor gitu ya. Uang itu ada 180 juta sesuai yang diminta oleh pelaksana harian Kajari. Cuma karena terlambat, kan pelaksana harian itu meminta itu jam 4 tank. Kita datang jam 4:05 karena macet. Kini pihak kuasa hukum Ferry mengaku tetap berupaya untuk mendapatkan penangguhan penahanan bagi kliennya. Langkah-langkah kita adalah ya membuat surat penangguhan penahanan karena si Ferry sudah ditahan. Iya, gitu. Ya, udah kita masuk itu. Nah, reaksinya kita lihat nanti reaksi daripada pelaksana harian Kajari. Sebagai kuasa hukum, Wetman Sinaga sangat menyayangkan penahanan Ferry Irawan, mengingat Ferry masih beritikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai. Dia biasa-biasa aja, tapi bagaimanapun seorang yang tidak pernah ditahan, menjalani penahanan begitu pasti rasa shock ya. Ia juga menolak kalau selama ini Ferry disebut lari dari tanggung jawab dengan tidak menghadiri panggilan Polsek Pancoran untuk menjalani proses di Kejaksaan Negeri. Saat Ferry tengah sibuk menjalani kasus ini, ia masih saja didera kabar tidak sedap. Desas-desus yang terdengar tidak hanya terhadap Syam Bahri, Ferry juga pernah melakukan tindakan serupa terhadap Haji Nurul Yakin, ahli pengobatan alternatif di mana ia pernah berobat di sana. Namun ketika kami menghubungi Haji Nurul Yakin, salah seorang stafnya menolak untuk memberikan keterangan. Ia hanya menyampaikan rasa simpati yang diucapkan Nurul Yakin atas peristiwa yang dialami Ferry Irawan. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Dan berikut ini kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Masa kesendirian Tia Ivanka akan segera berakhir. Kabar yang kami dengar bahwa pada pertengahan Februari Tia akan menikah dengan kekasihnya yang berkebangsaan asing. Walau mengaku belum tahu pasti kapan Tia Ivanka akan menuju ke pelaminan, Ana Avanti yang dipercayakan Tia untuk membuat kebaya pengantinnya membenarkan berita gembira tersebut. Ya hanya sebagai gambaran begitu. Jadi Mbak tolong ya Mbak siap pada pertengahan gitu. Apa mau dipakai Februari atau Maret? Saya sendiri juga kurang tahu. Saya rasa biasanya begitu memang. Saya sendiri sebagai yang membuat pun sudah tidak heran. Karena saya pikir suatu privasi mungkin dia ada sesuatu yang tidak harus saya ketahui. Yang penting pada tanggal berapa saya harus selesaikan, dan dia juga tidak mengucapkan tanggal berapa. Fitting belum. Kalau boleh tahu, seperti apa sih kebaya pengantin yang akan dikenakan Tia di akad nikahnya nanti, Mbak Ana? Kita bikinnya untuk kebaya universal ya, jadi karena suaminya sendiri bule, jadi mungkin tradisional ada, Eropa ada, tapi kita satukan, jadi saya membuat kebaya etnik tapi universal. Ya dia detailnya memang universal itu dalam arti tradisional tidak terlalu tradisional. Eropa juga tidak terlalu Eropa, tapi ada sentuhan etnik di bawah. Kita akan bikin batik spesial yang kita belum tahu arahnya mau kemana juga. Belum ada keputusan antara putih, broken white dan antara putih, broken white, tapi belum ada keputusan sampai hari ini. Pemirsa, saya awali Kabar-Kabari Minggu dengan cerita dari Titik Puspa. Di usianya yang kini 64 tahun, ia masih saja tetap memikat. Dan menyimak masa lalunya, pengalaman hidupnya penuh dengan musik. Itu semua dimulainya sejak anak-anak. Tanggal 1 November lalu, Titik Puspa berusia 64 tahun. Keluarganya masih sangat besar. Masih ada kakak-kakak dan adik-adiknya. Dari 12 bersaudara, Titik Puspa nomor 4. Sedangkan anak-anaknya kini sudah memberinya 14 cucu. Dan kepada cucu-cucunya, sang nenek menceritakan masa kecilnya. Waktu masih anak-anak, dia itu kalau bersiul seperti laki-laki. Itulah cerita Pak Sumarno, kakak Titik Puspa, mengenai adiknya yang sudah menampakkan bakat besar pada seni suara di masa kecilnya. Tapi Kranggan, sebuah desa di dekat Magelang, Jawa Tengah, terlalu jauh dari Jakarta, sehingga bakat Titik Puspa tidak terlihat oleh orang-orang industri musik. Apalagi waktu itu, tahun 50-an, dinamika dunia musik kita masih sangat sederhana. Tapi Titik Puspa terus menyanyi, didengar atau tidak didengar orang. Angin menderu, dahan jatuh, menimpa daku. Ngek, 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 ngek. Angin Menderu, judul lagu tadi, sangat terkenal pada waktu itu sebagai lagu tema sebuah film Malaysia. Sampai kemudian Titik Puspa ikut lomba menyanyi ketika ia SMA. You're free to go,
Oh darling, I'll break the ties that bind. Somehow the dream we planned have gone astray. Nah itu aku nyanyi itu menang gitu. Disitulah awal mula ia mengubah namanya menjadi Titik Puspa. Asal tahu saja, orang tuanya tidak suka Titik menjadi biduanita.